Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya akan semakin seru, semakin menegangkan, dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Satu Cinta Dua Hati untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Salwa, Naila, dan juga Arsya yang akhirnya akan tinggal di rumah mewah Ridho ya kawan-kawan. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya, pertemuan pertama Ridho dengan Salwa, yaitu ketika Ridho membantu Salwa saat Salwa hendak dilecehkan oleh beberapa orang preman. Ya, pertemuan itu akhirnya menjadi awal dari perkenalan antara Salwa dan juga Ridho ya kawan-kawan. Sepertinya Salwa merasa nyaman berada di dekat Ridho karena memang Ridho adalah laki-laki yang sangat baik. Ya, namun Ridho memiliki background yang cukup buruk, di mana Ridho telah meninggalkan keluarganya selama 15 tahun. Ya, pada saat Ridho hendak pulang ke Jakarta, ternyata Ridho melihat Salwa dan juga kedua anaknya diseret masuk ke hutan oleh beberapa preman. Oleh karena hal itu, Ridho akhirnya menyelamatkan mereka. Saat Salwa mengatakan bahwa dirinya ingin pergi ke Jakarta, Ridho mengatakan bahwa dirinya juga mau ke Jakarta. Jadi mereka ini memiliki tujuan yang sama ya kawan-kawan. Ridho mengatakan bahwa dirinya menyetir mobil sendiri dari Bali. Salwa pun bertanya mengapa Ridho tidak menaiki pesawat. Ridho mengatakan bahwa dirinya trauma dengan pesawat dan ternyata ada sebuah kejadian tragis di mana dulu kekasih Ridho ternyata meninggal dunia ya kawan-kawan akibat kecelakaan pesawat. Oleh karena hal itu, Ridho akhirnya pergi dari rumah ya kawan-kawan, dan Ridho memilih untuk hidup menyendiri. Namun saat ini keluarga Ridho menginginkan agar Ridho pulang karena mereka sudah sangat rindu dengan Ridho, di mana mereka sudah terpisah selama 15 tahun. Namun saat perjalanan pulang, kejadian naas pun terjadi, di mana Ridho, Salwa, dan juga kedua anak Salwa mengalami kecelakaan ya kawan-kawan, di mana mobil Ridho ditabrak oleh mobil truk, dan disitulah nanti keluarga Ridho akan menjadi salah paham. Ya, saat kakak Ridho menemukan Ridho yang saat itu di rumah sakit, ternyata kakak Ridho mengira bahwa Salwa dan juga kedua anaknya adalah istri dan juga anak-anak Ridho ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu, kakak Ridho pun menelpon ayahnya dan memberitahu bahwa saat ini Ridho dalam kondisi koma. Ridho mengalami kecelakaan bersama dengan istri dan juga anak-anaknya. Ternyata selama ini Ridho sudah menikah. Ayah Ridho pun tercengang mendengar berita tersebut. Oleh karena hal itu, ayah Ridho pun menyuruh kakak Ridho untuk membawa Salwa dan juga kedua anaknya pulang ke rumah Ridho. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita.
Lalu kemudian adegan pun berganti di mana pada saat itu akhirnya kakak Ridho dan juga istrinya ini menemui Salwa, Arsya dan juga Naila di rumah sakit untuk mengajak mereka pulang ya kawan-kawan. Ya, pada saat itu terlihat bahwa kedua kakak Ridho ini sangat sayang kepada Salwa dan juga anak-anaknya ya kawan-kawan. Bahkan seperti yang kita lihat pada foto ini, di mana saat itu ketika mereka pulang, mereka pun disambut dengan hangat. Bahkan ada banyak sekali dekorasi balon di depan rumah ya kawan-kawan. Saat itu Arsya pun sangat tercengang melihat hal tersebut. Arsya tak menyangka jika dirinya akan tinggal di rumah semewah itu, karena memang sebelumnya mereka hanya tinggal di sebuah kontrakan kecil ya kawan-kawan. Sehingga Arsya pun terlihat sangat bahagia. Namun sepertinya meskipun Salwa, Naila dan juga Arsya akhirnya tinggal di rumah Ridho, sepertinya mereka juga tidak akan semudah itu untuk bahagia. Hal itu dikarenakan Ibu Ridho sepertinya terlihat kurang suka dengan Salwa dan juga kedua anaknya. Ya, memang karena mereka terlihat sangat kampungan ya kawan-kawan. Ibu Ridho pun menganggap bahwa pasti mereka adalah orang miskin, sehingga Ibu Ridho merasa bahwa Salwa tidak sederajat dengan Ridho ya kawan-kawan. Ya, hal ini tentunya akan mengingatkan kembali di mana pada saat dulu ketika Fahri mengajak Salwa ke rumahnya. Ternyata Fahri adalah anak orang kaya. Namun Fahri harus rela meninggalkan semua aset dan juga kekayaan kedua orang tuanya demi untuk menikahi Salwa ya kawan-kawan. Dan kali ini hal seperti itu pun akan kembali terulang. Sepertinya permasalahan yang cukup besar pun sedang menanti Salwa dan juga kedua anaknya ya kawan-kawan. Ya, kita semua tentunya tahu bahwa pastinya Ibu Ridho akan melakukan apa saja untuk membuat Ridho dan juga Salwa berpisah ya kawan-kawan. Apalagi jika nanti semua orang tahu bahwa Salwa ternyata bukanlah istri Ridho. Pasti Ibu Ridho pun akan langsung mengusir Salwa dari rumah mereka. Namun sepertinya melihat kebaikan dan juga sikap dari Salwa dan kedua anaknya, ayah Ridho dan juga kedua kakaknya ini akan baik ya kawan-kawan kepada Salwa dan juga kedua anaknya. Wah, makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Lalu apakah nantinya permasalahan Salwa dengan Bu Ratih dan juga Gary yang berada di kampung akan segera selesai? Karena Bu Ratih pasti akan terus mencari Salwa dan juga keluarganya untuk menuntut keadilan atas meninggalnya Gary ya kawan-kawan. Ya, ini tentunya akan menjadi proses yang cukup panjang ya kawan-kawan dan cukup menarik untuk kita nantikan. Nah, Mimin rasa nantinya keluarga Ridho akan membantu Salwa ya kawan-kawan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, menurut teman-teman bagaimana nih? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka.